Tak ada yang tahu bahwa bencana itu dimulai bukan dari hutan, tapi dari dalam rumah yang paling megah di desa itu. Di masa kecilnya, Raka seharusnya tumbuh dalam cinta dan kemewahan. Ayahnya, Tuan Arya, adalah saudagar terkaya dan paling disegani. Ia memiliki ladang, kapal dagang, dan emas yang ditanam di dalam guci tanah. Sementara ibunya, Nyi Kirana, adalah lambang kelembutan dan kasih, wanita paling dicintai di desa karena tutur halus dan wajah yang bersinar seperti fajar. Namun ada satu yang diam-diam membenci semuanya. Namanya Lasmi, seorang pembantu muda yang dahulu diselamatkan dari jalanan dan diberi tempat di rumah itu. Ia cantik, pandai bersandiwara, dan menyimpan dendam pada semua yang tak bisa ia miliki, terutama Tuan Arya dan wanita yang mencintainya. Saat Nyi Kirana mengandung Raka, Lasmi mulai menjalankan rencana liciknya. Ia menyusupkan racun ke dalam air ramuan herbal yang diminum sang nyonya setiap pagi. Sedikit demi sedikit, Nyi Kirana mulai melemah, wajahnya pucat, napasnya pendek. Namun tak satu pun dukun desa bisa menjelaskan sebabnya. Hingga pada malam hujan deras, Nyi Kirana meregang nyawa, tepat saat Raka lahir ke dunia. Dan Lasmi, ia menangis paling kencang di pemakaman. Lalu perlahan mengambil posisi di sisi Tuan Arya sebagai pelipur lara, dan akhirnya sebagai istri baru. Tak ada yang curiga, tak ada yang tahu. Tapi disitulah semua kisah gelap ini bermula. Setelah Nyi Kirana dikuburkan, rumah megah itu perlahan kehilangan cahayanya. Namun Lasmi, yang kini dipanggil ibu baru oleh para tetangga, tampak bersinar. Ia mengenakan kebaya halus peninggalan almarhumah, duduk di kursi yang dulu hanya boleh diduduki Nyi Kirana, dan menggenggam tangan kecil Raka dengan senyum palsu yang menenangkan. "Kau seperti anakku sendiri," katanya lembut. "Aku akan menjagamu, seperti ibumu dulu." Tuan Arya, yang larut dalam duka, percaya pada semua sandiwara itu. Ia mulai sibuk kembali dengan perdagangannya, dan meninggalkan Raka sepenuhnya dalam asuhan Lasmi. Namun hati Lasmi tetap gelap. Ia tak pernah bisa menatap Raka tanpa melihat wajah wanita yang dulu ia benci. Setiap tawa bocah itu seperti tamparan bagi jiwanya. Maka datanglah hari itu, hari ketika semuanya berubah. Lasmi mengajak Raka berjalan ke hutan dengan dalih mencari bunga untuk altar ibunya. Mereka menembus semak, menyusuri jalur sunyi, hingga sampai di pinggiran sarang serigala liar yang dikenal berbahaya. Raka menoleh. "Ibu, kenapa kita ke sini?" Namun yang ia terima hanyalah dorongan keras ke tanah, tepat di dekat sarang serigala. Lasmi melangkah mundur, wajahnya dingin. "Tinggallah di sini, anak setan." Dengan cepat, ia merobek bajunya sendiri, menggores kulitnya dengan ranting berduri, dan menyiram tubuhnya dengan darah kambing yang telah ia siapkan dalam kantung kecil. Matanya berlinang air mata palsu saat ia kembali ke rumah. "Arya, tolong! Kami diserang serigala." Pak Arya berlari dan memeluk Lasmi yang gemetar. Dengan suara patah-patah, Lasmi berkata, "Raka, Raka mati, diterkam serigala. Aku tak bisa menyelamatkannya." Tangis meledak. Para warga percaya. Bahkan Tuan Arya menggali makam kosong untuk anak yang tak pernah ditemukan jasadnya. Dan di hutan itu, Raka menangis sendirian, dikelilingi bau tanah, darah, dan mata kuning yang mengintai dari gelap semak belukar. Di tengah dingin dan ketakutan, Raka menggigil di bawah akar pohon besar. Ia tak mengerti mengapa ibunya, atau apapun ia harus memanggil wanita itu, meninggalkannya. Tubuhnya kecil, kotor, dan luka di lututnya masih mengalirkan darah. Lalu, datanglah mereka. Seekor serigala betina bermata kuning dengan bulu keprakan mendekat. Ia mengendus tubuh Raka, lalu melolong pendek. Dari balik semak, muncullah 3 anak serigala, lalu satu persatu serigala dewasa lainnya. Raka menutup matanya, pasrah. Namun serigala itu tidak menggigit. Ia menjilat luka di kaki Raka, lalu menggesekkan tubuhnya ke punggung bocah itu. Sang pemimpin kawanan, serigala besar bertubuh hitam legam, mengangguk pelan dan berjalan lebih dulu, seolah memberi isyarat untuk mengikuti. Sejak hari itu,
Raka bukan lagi manusia biasa. Ia adalah bagian dari kawanan. Di balik sisi hutan yang sama, kabar kematian Raka mengubah segalanya. Tuan Arya berubah murung. Ia mengurung diri, menatap kosong ke langit-langit rumah. Setiap pagi duduk di kursi rotan tua dengan wajah kusut dan mata sembab. Tak lagi berdagang, tak lagi tertawa. Tubuhnya melemah, langkahnya berat. Ia percaya bahwa kehilangan anak satu-satunya adalah hukuman dari langit. Dan di saat lelaki itu rapuh, Lasmi menyusun rencana akhir. Setiap malam, ia duduk di sudut dapur, meramu sesuatu dari akar kering, jamur busuk, dan cairan hitam yang disembunyikannya dalam botol kecil. Sebentar lagi semua ini milikku, bisiknya sambil menatap surat warisan di laci terkunci. Rumah ini, ladang ini, emas itu, aku akan jadi satu-satunya pewaris. Namun Lasmi tak tahu bahwa anak yang ia kira sudah mati, kini tumbuh kuat, dikelilingi taring dan kesetiaan hutan. Tuan Arya kini tinggal bayang-bayang. Tubuh yang dulu tegap dan tangannya yang pernah mengangkat karung emas, kini hanya tinggal tulang terbungkus kulit. Ia terbaring di ranjang, diselimuti kain tipis, dan matanya menatap langit-langit rumah kosong, menanti keajaiban yang tak pernah datang. Setiap malam ia memanggil nama, "Raka, Raka, maafkan ayahmu." Namun suara itu tak pernah sampai ke hutan. Tak ada yang tahu bahwa anak yang ia tangisi masih hidup, dan semakin kuat. Di sisi lain hutan, Raka berlari bersama angin. Kini tubuhnya tegap, wajahnya mengeras oleh latihan alam. Ia telah belajar mengikuti jejak rusa hanya dengan mengendus tanah, mendengar percakapan burung, bahkan memahami lolongan tiap anggota kawanan. Ia tidur berbaring di bawah langit terbuka, berpeluk tubuh dengan serigala-serigala muda. Ia memanggil serigala betina yang menyelamatkannya dengan nama induk bayang, dan pemimpin kawanan sebagai Ayah Giri. "Kau bukan anak lemah, Raka," ujar Ayah Giri suatu malam. "Kau adalah darah hutan. Kau dilahirkan kembali oleh alam, bukan oleh manusia." Sementara itu, Lasmi telah memenangkan segalanya. Surat warisan kini ada di tangannya. Para pelayan tak lagi memanggilnya Nyonya Muda, tapi Tuan Putri. Ia menjual sebagian ladang dan menjamu bangsawan, berpesta anggur, dan berdansa di ruang tamu yang dulu penuh cinta. Tak ada lagi kesedihan di wajah Lasmi, hanya tawa penuh kesombongan. Ia membeli cermin emas, kalung berlian, dan gaun dari kota. Setiap malam, ia berpesta sambil berkata, "Akhirnya semua ini milikku dan tak ada lagi yang menghalangi." Tapi ia salah. Di hutan yang jauh dari kemewahan, seorang bocah yang dulu dibuang, kini tumbuh menjadi makhluk yang ditakuti dan dihormati. Dan sebentar lagi, hutan akan bicara. Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan saat seorang pencari kayu tua bernama Pak Surya menyusuri jalur dalam hutan yang sudah lama ditinggalkan warga. Mereka bilang jalur itu angker, tapi Pak Surya hanya ingin mencari kayu kering untuk menyalakan tungku. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar gemerisik cepat dari semak, dan melihat sosok tinggi berdiri di antara kabut dan cahaya pagi. Bocah itu bukan bocah biasa. Ia bertelanjang dada, tubuhnya kuat seperti pemburu, mata tajam seperti binatang malam. Di belakangnya, beberapa serigala berdiri diam, mengawasi. Pak Surya ketakutan, lututnya gemetar. "Ja, jangan makan saya," katanya lirih. Namun sosok itu mendekat dan berkata, "Aku tak makan manusia. Aku dulunya juga manusia." Dengan tenang, ia membantu Pak Surya berdiri, bahkan membawakan ikatan kayunya hingga ke batas hutan. Di sana, sebelum pergi, Raka berkata, "Katakan pada siapapun, aku akan hilang. Tapi bila kau bertemu seseorang bernama Arya, bilang pada dia, anaknya masih hidup." Pak Surya mengangguk, tapi begitu sampai di desa, ia tak tahan. Ia mendatangi rumah tua Pak Arya dan menceritakan semua yang dilihatnya. Tuan Arya, yang sudah hampir kehilangan napas dan harapan, menangis keras seperti bayi. Ia menggenggam tangan Pak Surya, lalu bangkit untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan.
Anakku, masih hidup. Dia tidak dimakan serigala. Beberapa hari kemudian, langit mendung menggantung di atas desa. Terdengar lolongan panjang dari arah hutan. Penduduk mulai panik. Anak-anak menangis. Para ibu mengunci pintu. Dari kejauhan, tampak bayangan hitam menyusuri jalan utama desa. Puluhan serigala berjalan tertib, tenang, seolah mengikuti satu pemimpin. Dan di depan mereka, berjalan tanpa alas kaki, dengan mata tajam dan langkah seperti raja, adalah Raka. Penduduk berlarian, bersembunyi di rumah Pak Arya. Mereka tidak tahu, apakah mereka sedang diserbu, atau sedang diingatkan, bahwa hutan pun punya penguasa. Angin berhenti bertiup. Bahkan burung pun seolah tak berani berkicau saat Raka berdiri di depan rumah tua itu. Rumah tempat ia dilahirkan dan dikhianati. Di balik pintu, Tuan Arya berdiri gemetar. Tubuhnya masih lemah tapi matanya bersinar hidup kembali. Ia membuka pintu perlahan, menatap bocah yang dulu dikuburkannya secara simbolis. Kini berdiri dengan kekuatan yang menggetarkan bumi. Raka. Suara itu nyaris patah. Benarkah kau, anakku? Raka tak langsung menjawab. Ia menatap wajah yang dulu penuh senyum, kini dipenuhi kerutan penyesalan. Serigala-serigala di belakangnya menunduk. Bahkan Ayah Giri berdiri tenang di sisi Raka, seolah tahu, ini bukan lagi urusan hutan, tapi darah. Ayah, menguburkan aku hidup-hidup, ucap Raka, pelan tapi tajam. Tidak, aku dibohongi. Aku pikir kau. Tuan Arya terjatuh berlutut. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku percaya pada Lasmi. Aku, bodoh. Raka, maafkan aku. Untuk sesaat, hanya suara napas dan detak jantung yang terasa. Lalu perlahan, Raka mendekat. Ia berlutut, membantu ayahnya berdiri, dan memeluknya. Aku tidak butuh rumah ini, Ayah. Aku hanya ingin tahu bahwa aku tidak dilupakan. Tiba-tiba, dari balik jendela lantai atas, terdengar suara jerit. Lasmi, yang melihat semua itu dari atas, panik. Ia tahu, rencana hidupnya yang sempurna akan segera runtuh. Dengan cepat, ia mengunci kamar dan mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Namun para serigala telah mengepung rumah itu. Dan Ayah Giri melolong panjang, memberi tanda. Hari pembalasan telah dimulai. Lasmi berlari. Gaun mahalnya terseret lumpur. Rambutnya berantakan. Ia mencoba melompati pagar belakang rumah. Tapi dua serigala besar lebih cepat. Mereka bukan menyerang, hanya mengepung, seperti menghukum. Raka melangkah keluar dari rumah. Wajahnya tegas. Penduduk desa menyaksikan dari kejauhan. Diam. Mereka tahu, selama ini ada yang salah. Beberapa mulai berbisik. Seorang pelayan tua pun maju, membawa botol kecil berisi cairan hitam yang ia temukan di dapur. Ini racun. Saya melihat Lasmi mengaduknya setiap malam sebelum Tuan Arya jatuh sakit. Tuan Arya menunduk. Matanya berkaca-kaca. Semua kepingan teka-teki akhirnya menyatu. Raka menatap Lasmi yang kini memohon-mohon. Lututnya jatuh di tanah, tubuhnya gemetar. Raka, aku yang membesarkanmu. Aku ibu. Kau bukan ibuku. Suara Raka terdengar datar, namun penuh luka. Kau racuni ibuku. Kau buang aku. Dan kau racuni ayahku. Tapi kini, hutan menginginkan keadilan. Ia bersiul pelan, dan kawanan serigala mulai bergerak. Dengan gerakan cepat namun tenang, mereka menyeret Lasmi menuju kegelapan hutan, kembali ke tempat di mana ia dulu menebar kejahatan. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang melihat Lasmi. Hutan menutup riwayatnya. Hari-hari berlalu. Musim berganti. Raka kini tinggal di rumah peninggalan ayahnya, yang pulih perlahan. Ia menjadi pemuda gagah dan bijak, dicintai warga desa dan dikenal sebagai penjaga hutan. Namun setiap malam purnama, ketika desa sunyi dan angin lembut bertiup dari utara, Raka akan berjalan tanpa alas kaki ke dalam hutan. Di sana, di balik kabut tipis, ia akan bertemu dengan kawanannya. Mereka tak lagi hanya binatang,
Mereka adalah keluarga. Dan jika kau berjalan terlalu dalam ke hutan itu, kadang kau bisa mendengar lolongan panjang dan bayangan manusia berdiri di antara para serigala. Itulah Raka, anak yang dibuang, Raja Serigala, legenda yang tak pernah mati.